Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik channel saya Sakina 99. Kali ini kita akan membahas tentang tembok besar Cina. Sebelum kita melanjutkan pembahasannya, jangan lupa kalian subscribe, like, comment, and share. Semua pembahasan ini saya ambil dari berbagai artikel. Jadi kalau apabila ada kesalahan penyebutan atau ada kesalahan dalam pembahasan ini, mohon dimaklumi. Jadi tembok besar Cina tak hanya tentang rangkaian tembok dan benteng kuno yang panjangnya total lebih dari 13.000 mil di Cina Utara. Lebih dari itu, bangunan ini mungkin adalah simbol Cina yang paling terkenal dan memiliki sejarah panjang yang jelas. Dilansir dari historinya bahwa awalnya tembok besar Cina digagas oleh Kaisar Qin Shi Huang pada abad ketiga sebelum Masehi sebagai sarana untuk mencegah serangan dari nomaden barbar. Bagian tembok besar yang paling terkenal dan paling terpelihara dibangun pada abad ke-14 hingga abad ke-17. Meskipun tembok besar Cina tidak pernah secara efektif mencegah penjajahan memasuki Cina, namun tembok ini berfungsi sebagai simbol kuat dari kekuatan abadi peradaban Cina. Sekitar 220 sebelum Masehi, Raja Qin Shi Huang, kaisar pertama Cina yang bersatu di bawah dinasti Qin, memerintahkan agar benteng-benteng sebelumnya dihapus. Sejarah tembok yang ada di sepanjang perbatasan utara digabungkan menjadi satu sistem tunggal yang akan membentang lebih dari 10.000 atau sekitar sepertiga mil melindungi Cina dari serangan utara. Pembangunan Wang Ling Cheng atau tembok panjang 10.000 li adalah salah satu proyek pembangunan paling ambisius yang pernah dilakukan oleh peradaban manapun. Jenderal Cina yang terkenal dengan Meng Tian awalnya mengarahkan proyek tersebut dan menggunakan pasukan besar tentara narapidana dan rakyat jelata sebagai pekerja. Sebagian besar terbuat dari batu dan tanah yang membentuk dinding membentang dari pelabuhan laut Cina Shanghai Guang dari 3.000 mil ke Provinsi Gansu. Sekitar abad tahun 220 sebelum Masehi, Kaisar memerintahkan untuk membangun tembok besar. Sebagian besar terbuat dari tanah dan batu yang membentuk dinding membentang dari pelabuhan laut Cina Shanghai Guang lebih dari 3.000 mil barat ke Provinsi Gansu. Jenderal Cina yang terkenal, Meng Tian, awal mengarahkan proyek tersebut menggunakan pasukan besar, tentara narapidana dan rakyat jelata sebagai pekerja. Di beberapa area strategis, bagian tembok Cina tumpang tindih untuk keamanan maksimum. Pada dasar 15 hingga 50 kaki, tembok besar Cina menjulang setinggi 15 sampai 30 kaki atau diatapi oleh benteng setinggi 12 kaki atau lebih tinggi. Dikatakan bahwa sebanyak 400.000 orang tewas selama pembangunan tembok. Banyak dari pekerja itu terkubur di dalam tembok itu sendiri. Dengan kematian Qin Shi Huang dan jatuhnya dinasti Qing, sebagian besar tembok runtuh. Setelah jatuh dinasti Han, serangkaian suku perbatasan menguasai Cina Utara. Yang paling kuat adalah dinasti Wei Utara yang memperbaiki dan memperluas tembok untuk mempertahankan diri dari suku lain. Kerajaan Beiki 550 sampai 577 sebelum Masehi membangun dan memperbaiki tembok
lebih dari 900 mil, dan dinasti Sul yang berumur panjang namun efektif 581 sampai 618 memperbaiki dan memperbajak tembok besar beberapa kali. Dengan jatuhnya Sul dan bangkitnya dinasti Tang, tembok besar kehilangan arti penting sebagai benteng karena Cina telah mengalahkan suku Tujue di utara dan meluas melewati tembok asli yang dilindungi oleh tembok. Pembangunan tembok besar seperti yang dikenal sekarang dimulai pada tahun 1474 oleh dinasti Ming. Setelah fase perluasan wilayah, penguasa Ming mengambil sikap defensif. Reformasi setelah perluasan tembok besar mereka adalah dari strategi ini. Antara abad ke-18 dan abad ke-20, tembok besar muncul sebagai lambang Cina yang paling umum dari bagian barat. Saat ini, tembok besar diakui sebagai salah satu prestasi arsitek paling mengesankan. Pada tahun 1987, UNESCO menetapkan bahwa tembok besar Cina merupakan salah satu situs warisan budaya. Beberapa fakta menyatakan bahwa tembok besar Cina bukanlah salah satu dari 7 keajaiban dunia. Jadi tembok besar Cina masuk ke daftar 7 keajaiban dunia abad pertengahan. Jadi fakta kedua, pada tahun 1987, Organisasi Pendidikan Ilmu Pengetahuan dan UNESCO menetapkan tembok besar Cina dalam situs bersejarah nasional dan bersejarah dunia. Yang ketiga, tembok besar Cina sebagai dinding tunggal yang dibangun sekaligus adalah mitos. Pada kenyataan, tembok itu adalah jaringan terputus yang dibangun oleh berbagai dinasti untuk melindungi batas utara Cina. Kemudian, selama pembangunan tembok besar Cina disebut pemakaman terpanjang di dunia karena begitu banyak orang yang meninggal saat membangun. Dikabarkan menelan korban lebih dari 1 juta orang. Dinasti Tiongkok setelah Qin yang secara serius menambah dan membangun kembali tembok besar Cina adalah Han pada tahun 206 sebelum Masehi sampai 220 Masehi dan Sui 581 sampai 618 Masehi, kemudian Jin 115 sampai 1234 Masehi, dan yang paling terkenal adalah dinasti Ming pada tahun 1368 sampai 1644. Yang bertahan hari ini adalah dinding batu dan bata yang sebagian besar berasal dari dinasti Ming. Mitosnya, menurut legenda, seekor naga membantu melacak jejak tembok besar Cina. Kemudian pekerja mengikuti jejak naga tersebut. Legenda yang populer juga tentang tembok besar Cina adalah kisah Meng Jiangmu, seorang istri petani yang bekerja di dinding selama dinasti Ming. Ketika dia mendengar suaminya telah meninggal saat mengerjakan dinding, dia menangis sampai tembok itu runtuh dan memperlihatkan tulang-tulang sehingga dia bisa menguburnya. Kemudian mitos lain adalah bertentangan dengan kepercayaan umum. Tembok besar Cina tidak dapat dilihat dari bulan tanpa bantuan. Mitos ini tampaknya telah dibuktikan pada tahun 1893 di majalah Amerika bahwa kemudian muncul kembali pada tahun 1932 ketika Robert Ripley dari Ripley Believe or Not mengklaim bahwa tembok besar Cina dapat dilihat dari bulan. Kemudian fakta yang selanjutnya adalah selama revolusi kebudayaan Cina pada tahun 1966 sampai 1978,
Tembok besar dipandang sebagai tanda despotisme, orang yang didorong untuk mengambil batu bata dari itu untuk digunakan dan pertanian untuk rumah mereka. Kunjungan Presiden Nixon ke China pada tahun 1972 meningkatkan pariwisata ke tembok besar China. Dengan meningkatnya pariwisata tersebut, bagian-bagian tembok dipulihkan dan setelah kematian Mao Zedong, pemerintahan Cina mengakui tembok sebagai simbol pemersatu bangsa. Tembok besar Cina sering dibandingkan dengan naga. Di Cina, naga adalah pelindung dan identik sebagai orang Cina percaya bahwa bumi dipenuhi oleh naga-naga yang membentuk gunung dan membentuk urat tanah. Tenaga kerja yang membangun tembok besar Cina berasal dari pekerja perbatasan, petani intelektual yang menganggur, bangsawan yang dipermalukan dan terpidana. Bahkan ada hukuman khusus selama dinasti Qing dan Han, bahwa di mana pejabat yang dihukum untuk bekerja di tembok besar Cina. Menara pengawal dibangun secara berkala di sepanjang tembok besar Cina dan tingginya bisa mencapai 40 kaki. Menara pengawal yang juga sinyal stasiun ini digunakan untuk mengirim pesan, suar, asap, dan bendera. Untuk mempertahankan tembok besar Cina, pemerintah Cina menggunakan senjata canggih seperti kapak palu godam, tombak busur panah, tombak dan bubuk mesiu. Kemudian banyak kuil dibangun di sepanjang tembok besar Cina untuk pemujaan dewa perang Gunadi. Kemudian titik tertinggi tembok besar Cina adalah di Beijing, di Gunung Heta, yaitu 5.033 kaki atau 1.534 meter. Bagian yang paling banyak dikunjungi adalah dari tembok besar Cina adalah Badaling dekat Beijing yang dibangun pada masa dinasti Ming. Itu adalah bagian pertama dari tembok yang dibuka pada wisatawan pada tahun 1957. Dua organisasi Cina, Great Wall Society dan International Friend of Great Wall, mendedikasikan untuk melestarikan tembok besar Cina. Sampai di sini penjelasannya, semoga dapat menambah wawasan kita semua. Jangan lupa kalian subscribe, like, comment, and share. Apabila dalam penyampaian ada kata-kata yang menyinggung atau penyebutan nama serta tempat yang kurang sempurna, mohon dimaklumi. Tonton terus channel saya karena saya akan selalu menghadirkan konten-konten yang bermanfaat dan menarik. Sampai sekian, sampai jumpa pada video selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.